Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Aki-aki beki ulin dinten ayeuna tos saya di Kabupaten Karawang, Jawa Baratnya, di Kecamatan Batujaya. Sudah masuk ke arah areal percandian, yaitu situs Candi Jiwa, ya, Candi Jiwa di daerah Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Jadi candi ini menurut perkiraan, ya, dari tahun 97 sampai sekarang tuh sudah ditemukan kurang lebih 24 titik candi, tapi masih belum diketahui secara tuntas siapa yang membangunnya, dinasti apa yang membangunnya, dan segala macam. Cuma diperkirakan oleh para ahli arkeolog yang dari tim Jawa Barat dan dari UI, Universitas Indonesia, Candi Jiwa ini diperkirakan dari abad ke-5 sampai ke-6 dari kerajaan Taruma, ya, Tarumanagara. Jadi bisa dibilang menurut para arkeolog bahwa candi ini adalah candi tertua di Pulau Jawa. Jadi mudah-mudahan dengan Aki Beki Ulin main ke sini, kita bisa menambah wawasan tentang situs-situs yang ada di Jawa Barat dan juga tumbuhan herbal apa yang ada di sekitar candi ini. Karena candi ini ada beberapa puluh titik, 24 titik ya, di tengah sawah persawahan. Diperkirakan karena dia ada di atas gunungan tanah sawah, ya. Nah, itu jadi disebutnya di sini itu Candi Unur atau Candi Jiwa. Unur ini adalah tegalan atau pasir atau bukit pasir kecil yang ada di tengah persawahan. Jadi penduduk setempat menyebutnya Candi Unur. Mangga saudaraku semuanya, baraya semua, sahabat-sahabat dari Aki-aki Beki Ulin, jangan lupa subscribe-nya ya, share, bagikan dan komen ya. Tolong subscribe-nya supaya Aki-aki Beki Ulin lebih bisa eksis mencari herbal di sekitar halaman dan rumah kita, termasuk di daerah situs-situs candi. Ya, jangan lupa subscribe-nya. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Cag, ya, Candi Belandongan ini. Kita masuk Candi Belandongan, candi kedua setelah Candi Jiwa. Yuk. Majelis adat Sunda. Saudara kinimu ini, ya, Aki Beki Ulin, ini ada pohon ya. Ini coba deh, ini pohon pegagan atau misalnya apa yang namanya tuh di sekitar candi pun sudah sangat banyak. Ini obat yang sangat berguna secara herbal ya di zaman kuno ini. Ini pegagan atau ananan besar. Di sini ada ini juga nih. Nih. Mungkin ini jenis baru ya, bunga matahari ya, sunflower. Ini bukan asi Sunda sebetulnya, tapi ini pun bijinya, minyaknya sangat bermanfaat. Kalau bijinya suka dibikin untuk kuaci, ya. Terus di sana ada pohon ketapang, kita lihat di sini. Ini ada tulisan Candi Belandongan nih, ya. Nih candi yang ini nih. Dan ini di sekitarnya ada pohon ketapang ini. Ini pohon ketapang, daunnya bisa menstabilkan pH air, ya. Pohon ketapang ini. Ini diekspor bisa ini, pohon ketapang. Untuk akuarium pun bagus nih, daun-daun seperti ininya. Jadi untuk keasaman apa tubuh ikan ya, jadi airnya. Yuk, makasih, kita nyari lagi. Oh, pagi Anda dari mana ini? Dari Bekasi. Saya mau minta waktunya sebentar, boleh? Buat wawancara. Oh, tugas di sekolah. Oke, boleh. Ada apa? Sanawiyah? SMP. Oh, SMP berapa, Chan? Sini tuh yang laki pun ini siapa? Saudaraku semuanya dari channel Aki-aki Beki Ulin dari Majelis Kesundaan ya. Dan kebetulan dapat tugas di sini dan ada adik-adik kecil ini dari SMP dari Bekasi ya. Nah, saya lagi tugas, mereka mengejar, mereka ada tugas di sekolahannya. Silakan deh, mau tanya apa deh? Sebelumnya selamat pagi Pak. Pagi ya. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh, udah dikasih. Iya. Ya. Gimana? Saya mau nanya apa pendapat Bapak tentang tempat ini dan apa tujuannya? Jadi Abah tuh gini, Abah dari Jawa Barat, dari Bandung, sengaja berkeliling, lagi membuat literasi karena sejarah di Sunda ini secara prasasti, artefak, candi-candi, atau misalnya tanaman herbal yang sekarang Abah lagi kerjakan ya, ada di sekitar candi, di sekitar situs kita itu tidak ada. Jadi Abah dapat tugas dari pusat untuk meneliti di daerah candi ini ada pohon apa saja. Zaman dulu tidak ada dokter,
medis tidak ada, tapi adanya dukun ya. Iya. Tapi dukunnya dukun begini nih, dijelasin nih buat ada yang cantik sama yang cakep nih, anak-anak SMP luar biasa nih dari Bekasi ya. Jadi dukun tuh dukun anak dulu, dukun orok gitu ya, dukun beranak, dukun urut, dukun patah tulang, atau dukun juga tentang pengobatan herbal. Jadi bukan dukun yang seperti sekarang pakai yang aneh-aneh, tidak. Iya. Nah itu bahasa asli sebelum ada medis. Nah jadi tugas Abah, pertanyaan Ade tadi, Abah kesini tentang ini adalah satu kekayaan, salah satu diperkirakan candi tertua yang ada di Pulau Jawa dari kerajaan Agam Muda Taruma. Tapi sebetulnya di daerah sini dari mulai Bekasi sampai Subang tuh ada lagi sebelum ada kerajaan Buddha yang membuat tulisan tercandi, mereka ada satu bangsa namanya suku Buni. Ya, mungkin pernah dengar ya. Ini mereka udah bikin topeng emas, bikin gerabah-gerabah, ali dan segala macam dari besi. Cuma mereka tidak ada sedikit pun candi atau misalnya literasinya. Tapi peninggalannya ada. Dan itu lebih tua dari candi ini sendiri ya. Jadi pertanyaan Ade ini yang pintar-pintar, mudah-mudahan kamu barokah sekolahnya ya. Amin. Amanah, berbakti sama orang tua ya, jadi orang yang sangat berguna dan berhasil ya. Di pertanyaan tadi Abah kesini, kesannya ini harus kita jaga bahwa ini adalah salah satu peninggalan yang tidak bisa didaur ulang atau dibikin ulang atau direproduksi, nggak bisa. Ini adalah yang harus kita jaga, walaupun dengan kemampuan pemerintah kita baru pas-pasan ya kalau untuk seperti prasasti candi seperti ini gitu. Ya udah, sebelumnya terima kasih Pak atas waktunya. Iya. Saya mau izin pamit. Makasih sudah Iya. berjalan. Ya. Abah ini kebetulan seorang penggiat herbal ya. Nanti Ade bisa lihat di channel Aki-Aki Betulin, itu buat siapapun berguna. Di sekitar kita ada obat yang ada di Tetar Sunda atau di sekitar Jawa Barat ini. Jadi kalau menurut Abah ini candi ini harus kalian jaga, harus kalian lestarikan, ikut jaga ya. Iya, walaupun kalian jauh dari Bekasi, minimal kalau main ke sini misalnya ya, berkunjung, mungkin ada kalau ada sumbangan menyumbang untuk kebersihan di sini, atau tidak pun lebih baik lagi kalian sebagai generasi muda ikut menjaga, ikut kebersihannya pun dan segala macamnya. Contohnya seperti kalau ada sampah ikut pinggirin. Kalau kalian melihat bata situ sini, tadi Abah lihat di sana dijadiin ganjal untuk titian atau jembatan air. Itu Abah kepinggirkan karena itu batu yang tidak ternilai harganya, walaupun hanya sebentuk batu bata kecil, tapi jangan sampai diinjak seenak modelnya gitu ya. Nah, kalau Abah tadi dikasih sikut, misalnya seperti itu. Nah, bisa kamu contoh nanti ke depannya apapun yang bisa kamu pelajari dari kebudayaan zaman dulu ya. Bahwa sesepuh kita udah bikin seperti ini. Kenapa ini? Kalian nggak bertanya kenapa ini bata? Kenapa nggak batu gitu kan? Nah, kalau ditanya, ya, dijawab nih. Daerah Karawang ini adalah dataran, persawahan. Dari zaman dulu, mungkin dulu perkebunan, tapi dia datar. Para sesepuh kita dulu mungkin waktu dia mau bikin candi di daerah sini, karena kalau ada candi di sini ada air. Kedua, banyak hewan yang bisa diburu untuk makanan mereka. Ketiganya, ada pemukiman yang bisa ditanami oleh mungkin dulu huma ya, padinya huma, bukan sawah seperti ini. Nah, yang terakhir, mereka ingin tempat situs pemujaan agama mereka, itu mereka tidak punya batu kalau di sini. Jadi mereka akhirnya dengan kreatif seadanya, waktu dulu dia bikin bata dari tanah liat, dibakar, akhirnya jadilah candi ini. Karena di sini tidak ada batu yang seperti di Bogor, batu tulis itu kan batunya gede-gede, batu gunung tuh. Nah, di sini nggak ada gunung, gunungnya jauh. Ya, Cangga Buananya jauh sini. Jadi akhirnya yang terjadi, karena ini tempatnya cocok untuk mereka bercocok tanam, berkeluarga, melakukan ritual keagamaannya, akhirnya mereka membuat candi itu dari batu bata yang ada di sekitar sini mereka bikin. Nah, ini pertanyaan yang luar biasa sebetulnya dari Abah untuk kalian. Ya. Berapa kali datang? Kalau Abah ini keliling hampir seluruh situs yang ada di Jawa Barat. Ya, dan di situ tetap mencari herbal dari zaman kerajaan Salakan Negara, Galuh, Pajajaran, ya, Sunda Kalapa, Fathahilah tuh, ya. Jadi sampai ke Sumedang Lara, ke Cirebonan. Nah, itu Abah selalu keliling menjaga tanaman herbal yang ada di sekitar kita untuk bisa dipergunakan zaman sekarang pun untuk kalian, orang tua kalian, atau siapapun yang sakit. Tidak harus dengan medis saja, tapi dengan herbal yang seperti zaman dulu orang pun pada sehat.
Ya, jangan lupa. Oh, ya, itu ya Kasep ya. Sukses kamu. Ya, ada dari mana ini? Dari SMPN 1 Cabang Bungin. SMP 1 Cabang Bungin, Kota Bekasi. Bekasi. Ya, channel Aki-Aki Beki Ulin luar biasa tentang herbal di sekitar Anak muda. anak muda dan kita semua.